Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Karena kita belajar yaitu pembelajaran 6. Nah, di sini ada gambar ya atau foto, yaitu foto Yuri Gagarin. Ini adalah seorang astronot yang berasal dari Rusia. Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Kemudian di sini ada foto ya, ini Dr. Partiwi Sudarmono ya. Dia adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia, yakni Palapa B3. Namun sayang, pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger ya meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu, NASA membatalkan penerbangan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Nah, di sini setelah kalian membaca bacaan tadi ya, jadi kalian akan tahu tentang kegiatan para ilmuwan untuk menjelajah angkasa luar di atas sana ya. Nah, di sini nanti silakan kalian bikin 3 pertanyaan ya. Kemudian nanti kalian akan di sini ada tabel ya, yaitu tentang kegiatan atau kebutuhan dasar para astronot, kemudian cara memenuhinya di luar angkasa ya. Bagaimana para astronot makan, kemudian bagaimana para astronot tidur. Kalian nanti di sini bisa mengisi pertanyaannya. Nah, di sini ya. Ini pasti kalau misalnya makan, para astronot itu tentu saja makan dan minumnya pasti melayang ya, jika tidak ditaruh di tempat yang khusus ya. Kemudian bagaimana tidurnya, ya itu biasanya tidurnya dengan kantong tidur agar tidak melayang. Kemudian di sini apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot? Ya, coba kira-kira apa ya yang biasa di sini untuk cara apa yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot. Kehidupan di angkasa luar saya memerlukan kerjasama baik antar anggota di dalam misi angkasa luar maupun dengan tim yang ada di bumi. Jadi setiap keputusan diambil bersama untuk memastikan semua rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi bentuk kerjasama ada di mana-mana di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kerjasama masyarakat yang paling mudah ditemukan adalah kegiatan kerja bakti. Nah, di sini ada sebuah cerita yaitu tentang yuk kerja bakti. Yaitu sebuah cerita yuk kerja bakti. Nah, nanti kalian bisa baca ya ceritanya sampai selesai. Kemudian setelah selesai kamu memahami isi dari bacaan tersebut, dan nanti bisa kalian tuliskan informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian nanti bisa kalian di sini di setiap paragrafnya ya, nanti kamu bisa
melihat. Namun sebelumnya kalian tulis dulu judulnya, kemudian penulisnya siapa ya. Di sini kalian bisa tulis. Misalnya tadi judulnya Yuk Kerja Bakti, kemudian penulisnya adalah Niken Ari ya. Nah, di sini juga ada bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas. Kira-kira apa ya? Contohnya saja, yaitu warga yang berpartisipasi dalam kerja bakti, baik itu muda, tua maupun anak-anak ya. Mereka kerja bakti. Kemudian di sini ada diagram pen ya, yaitu tentang cerita fiksi dan pengalamanmu ya. Kemudian nanti kalian isi peta atau diagram pen ini ya. Nah ya, kemudian kalian bisa membedakan ya, persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa dari bacaan tersebut. Nanti kalian bisa isi ya. Kemudian di sini juga ada tabel, yaitu tentang gambar dari cerita fiksi ya. Kemudian gambar dari pengalaman atau film. Jadi ini bisa kalian gambar ya. Nah, ini kemudian anak-anak, di sini ada bacaan, yaitu judulnya membuat patung konstruksi berdasarkan tema. Nah, ini patung-patung ya yang kamu lihat di sekelilingmu biasanya dibuat dengan tema-tema tertentu ya. Ada yang bertemanya manusia, tumbuhan, binatang, benda langit, atau bahkan bertema kontemporer. Jadi para seniman ini memiliki tema tertentu sesuai dengan keinginannya. Jadi kadang mereka membuat sesuai dengan keinginan orang lain yang meminta bantuannya untuk membuat patung tersebut ya. Kemudian tema manusia, binatang, dan tumbuhan ini merupakan tema yang telah dikembangkan bahkan sejak zaman purbakala. Hal ini disebabkan tema ini merupakan tema yang paling lekat dengan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Ya, demikian juga dengan seni kerajinan patung yang menggunakan teknik konstruksi. Jadi tema manusia, binatang, dan tumbuhan sering digunakan, dan ini tentunya yang bentuknya berbeda ya. Misalnya patung konstruksi manusia dapat berupa robot yang menyerupai manusia ya. Nah, di sini lihat ada beberapa gambar ya. Ini kalian pahami nanti. Nah, jadi patung robot tersebut dibuat dengan menggunakan bahan dari botol plastik atau tutup botol plastik dan bola pingpong ya. Jadi patung tersebut dirangkai tanpa menggunakan lem, tetapi menggunakan pengikat dari plastik. Contohnya misalnya kepala binatang dibuat dengan bahan kertas kardus yang dibentuk dan kemudian dirangkai seperti. Jadi untuk membuat patung konstruksi dengan tema manusia, ini perlu melakukan tahapan yang kurang lebih sama dengan tahapan membuat kendaraan luar angkasa pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, jadi bentuk manusia yang kamu ciptakan dapat berupa robot yang menyerupai manusia atau bentuk lain yang menyerupai manusia. Jadi hal utama dan pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat rancangan dalam bentuk gambar. Silakan nanti kalian buat ya rancangannya. Nah, nanti kalian bisa membuat patung. Di sini juga ada langkah-langkahnya ya. Untuk membuat patung ini adalah dari barang-barang bekas ya. Ini juga sama ya. Silakan nanti buat patung sebaik mungkin ya, dan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi kita manfaatkan ya barang-barang yang ada di sekitar kita yang sudah tidak terpakai lagi. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain, dan kalian tetap belajar,
Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.